Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ka'bah adalah tempat yang paling suci umat Islam. Bangunan itu terletak di pusat Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ka'bah ini sebagai arah kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk beribadah. Bahkan tidak dipungkiri, ribuan orang banyak berlari mengelilingi untuk bertawaf setiap harinya. Bangunan suci berbentuk kubus yang berukuran 11,03 meter kali 12,62 meter ini terletak di tengah Masjidil Haram dan masih menyimpan banyak misteri. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu apa saja yang ada di sana dan apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Apakah di dalamnya terdapat bangunan antik atau benda bersejarah atau lukisan atau bahkan benda asing lainnya yang berasal dari luar angkasa. Namun selain itu masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang isi Ka'bah yang belum banyak diketahui dan tentunya sangat menarik untuk kita ketahui. Fakta isi di dalam Ka'bah. Berikut 8 fakta isi Ka'bah versi Hasanah Tanah Suci, yaitu lemari putih, lantai putih panjang, batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pintu bagian dalam, 3 tiang penopang Ka'bah, pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. 1. Lemari putih. Terdapat lemari yang putih yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat di dalam pintu Ka'bah dan dilihat dari bagian dalam. Di atasnya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Pendapat lain juga menyebutkan lemari putih itu adalah tempat menyimpan berbagai macam wangi-wangian yang nantinya akan dicampur dengan air zam-zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam pewangi yang beraroma mawar yang dipakai untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. 2. Lantai putih dan panjang. Terdapat lantai yang putih dan panjang, ukurannya berbeda dari yang lainnya. Ini adalah bekas sholat Rasulullah ketika beliau sholat di dalam Ka'bah. Raja dan gubernur di Mekah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat itu. 3. Batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tepat di hadapan baginda sholat Nabi Muhammad SAW terdapat batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. 4. Pintu. Terdapat 1 buah pintu saja untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah, yaitu terletak di sebelah timur laut. Ketinggiannya di atas lantai adalah 2 meter. Pintu yang dibuat oleh pria kelahiran Suriah yang bernama Munir Sari Al-Jundi itu terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg. yang menelan biaya lebih dari 13 juta rial atau sekitar 50 miliar rupiah. Pintu ini dapat dicapai dengan tangga kayu dengan roda yang tersimpan di dalam Masjidil Haram. Insinyur Al-Jundi juga mendapatkan kehormatan karena namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai desainer pintu Ka'bah. Pintu karya Al-Jundi tersebut setinggi 3 meter dengan lebar 2 meter dan tebal setengah meter. Pintu Ka'bah yang terdiri dari 2 kemudi dan asalnya terbuat dari kayu negara Thailand adalah kayu yang termahal di dunia. Garis-garis yang terukir di pintu tersebut dibuat oleh Syekh Abdurrahman Al-Bukhari. 5. Pintu bagian dalam. Pada sisi lainnya ada sebuah pintu di bagian dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama. Pintu ini dikenal dengan pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. 6. 3 tiang penopang Ka'bah. Terdapat 3 tiang penopang Ka'bah yang menjulang ke atas dan disepuh dengan emas murni. Kemudian di atasnya terlihat kain kiswah bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau. 7.
Pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Terdapat pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah, sultan, amir, dan para pembesar Islam sepanjang sejarah. 8. Melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Di dalam Ka'bah kita bisa melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Kita bisa sholat menghadap sekeliling tembok sebagian dalam Ka'bah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Saya melihat Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Utsman bin Zaid, Utsman dan Bilal bin Rabah. Selanjutnya Ka'bah mereka kunci dari dalam. Setelah mereka keluar dari Ka'bah, saya bertanya kepada Bilal apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bilal menjawab, Rasulullah menancapkan tongkat di sisi kiri beliau dan sebuah lagi di sisi kanan dan 3 tongkat lagi di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 8 fakta isi di dalam Ka'bah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ternyata kuda perang milik malaikat Jibril juga memiliki nama. Tidak hanya itu, kuda perang tersebut ternyata juga ikut beraksi dalam perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Di berbagai kisah diceritakan jika malaikat Jibril menunggangi seekor kuda di berbagai peristiwa penting, termasuk hal yang ketika perang Badar. Pemberian nama pada hewan peliharaan memang bukan lagi perkara baru. Tidak hanya pada manusia, ternyata hal tersebut juga berlaku untuk malaikat Jibril. Kuda tersebut diberi nama Haizum, serta pernah disaksikan oleh sejumlah orang yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut, termasuk sejumlah kaum dan malaikat lainnya. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihissalam. Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api, memiliki sayap seperti Pegasus dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik. Haizum merupakan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Jibril. Keberadaan Haizum sendiri kerap diungkap Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegangi kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Dalam perang Badar, dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslimin. Kala itu umat muslim hanya berjumlah 300 orang, sementara lawannya yakni kaum kafir berjumlah 1000 orang. Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau. Mereka adalah para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemati di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya tadi dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemati dan seluruhnya menghijau. Karenanya, seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasul untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang kau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini," ujar tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Al-Abbas. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.